Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang sunyi di tanah Jawa, hiduplah orang-orang yang memegang adat seperti menjaga nyala lampu minyak. Desa itu bernama Karangwungu, terletak di kaki bukit yang selalu berkabut tipis bila pagi datang perlahan. Sawahnya berundak seperti tikar hijau yang dibentangkan oleh tangan sabar, sementara rumah-rumah kayu berdiri menghadap jalan tanah. Di salah satu rumah beratap rumbia, tinggal seorang gadis bernama Kinanti Laras bersama bibinya, Nyi Menur, yang suaranya pelan seperti air sumur. Rumah Nyi Menur tidak besar, tetapi selalu bersih dan teratur. Dengan halaman berpasir halus, sumur batu di sisi kiri, tempat menjemur padi di belakang, dan dapur yang saban petang mengeluarkan bau kayu bakar, Kinanti biasa bangun sebelum ayam jantan bersuara, menyapu halaman, menimba air, lalu menanak nasi dengan tangan cekatan. Ia tidak banyak bicara, tetapi orang-orang mengenalnya sebagai gadis yang menunduk sopan ketika melewati orang tua dan tersenyum lembut kepada anak-anak yang meminta segenggam ketan. Sejak kecil Kinanti telah kehilangan ayah dan ibunya, namun ia menyimpan wajah mereka di dalam ingatan seperti menyimpan bunga kering dalam kitab tua. Ayahnya, Ki Baruna Lesmana, dahulu dikenal sebagai penulis surat dan penghitung panen yang jujur. Ibunya, Nyai Ambarini, meninggalkan sebuah peti kayu cendana yang selalu dirawat Kinanti dengan lap kain bersih. Di dalam peti itu ada selendang lusuh, sisir tanduk, dan selembar kain batik yang aromanya masih mengingatkan Kinanti pada pangkuan seorang ibu. Pada musim kemarau panjang itu, udara desa Karangwungu terasa lebih tipis daripada biasanya, dan suara daun pisang di belakang rumah terdengar, seperti orang berbisik. Kinanti sering duduk di beranda setelah pekerjaan selesai, menatap jalan kecil yang menuju pasar. Ia tahu ada kabar buruk yang sedang berjalan pelan menuju rumahnya, sebab beberapa perempuan penumbuk padi berhenti bercakap bila ia lewat. Nyi Menur pernah menghela napas sambil berkata, "Nak, angin yang membawa debu jangan langsung kau sangka membawa hujan." Kabar itu bermula dari nama Raden Wirasana, saudagar beras dari desa seberang yang gudangnya penuh, kerbaunya banyak, dan gelang emas di tangannya berkilau setiap kali ia datang ke pasar. Ia sudah mempunyai istri utama yang tinggal di rumah besar bertembok kapur, namun orang-orang berkata ia sedang mencari perempuan muda untuk dijadikan istri muda. Beberapa ibu menatap Kinanti dengan kasihan, beberapa lainnya menatapnya dengan rasa ingin tahu, seolah nasib seorang gadis dapat mereka timbang seperti beras di tampah bambu. Kinanti tidak pernah membayangkan dirinya duduk di rumah orang kaya sebagai perempuan kedua, mengenakan kain halus tetapi kehilangan suara sendiri. Ia hanya ingin menjaga rumah peninggalan keluarganya, menjaga peti ibunya, menjaga nama ayahnya yang selalu disebut jujur oleh orang tua desa. Kepada Nyi Menur ia berkata pelan, "Bibi, aku lebih baik makan nasi dengan garam di rumah sendiri daripada kenyang di tempat yang membuat hati takut." Nyi Menur mengusap rambutnya dan tidak segera menjawab, sebab mata tua itu menyimpan kecemasan. Sore itu langit berwarna tembaga, dan anak-anak menggiring kambing melewati pagar bambu sambil tertawa kecil. Kinanti sedang menjemur kain di belakang rumah, ketika ia mendengar suara benda jatuh dekat sumur, pelan namun jelas, seperti sendok perak menyentuh batu. Ia menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Angin hanya menggoyang daun kelor, dan seekor burung gereja melompat di atas bibir sumur. Ketika Kinanti mendekat, ia melihat sesuatu berkilau di antara lumut basah dan serpihan tanah. Benda itu sebuah gelang perak tua, kecil, melingkar dengan ukiran bunga tanjung dan titik-titik halus seperti bekas hujan. Kinanti mengambilnya dengan tangan gemetar, sebab ia mengenal gelang itu dari cerita Nyi Menur. Gelang itu milik ibunya, hilang pada malam sebelum Nyai Ambarini meninggal, dan selama bertahun-tahun dianggap ikut terbawa orang entah kemana. Kinanti membasuhnya dengan air sumur, lalu melihat di bagian dalamnya ada guratan kecil yang hampir tertutup karat, seperti tanda yang sengaja disembunyikan waktu. Ia membawa gelang itu ke beranda, tempat Nyi Menur sedang memilah daun singkong untuk makan malam. Begitu melihat benda tersebut,
Wajah Nyi Menur memucat seperti kapur terkena hujan. "Dari mana kau dapatkan itu, Nduk?" tanyanya. Suaranya merendah. Kinanti menjawab bahwa gelang itu muncul dekat sumur, tanpa suara langkah, tanpa bayangan orang. Nyi Menur memegang gelang itu lama sekali, lalu berkata, "Ada barang yang kembali bukan karena tersesat, melainkan karena waktunya telah sampai di ambang pintu." Malam turun perlahan, membawa bau tanah panas yang mulai dingin. Di dapur, api menyala kecil, dan panci tanah berisi sayur bening mendidih dengan suara halus. Kinanti duduk dekat ambang pintu sambil memandang gelang perak di telapak tangannya. Ia merasa seolah gelang itu bukan sekadar peninggalan ibunya, melainkan pesan yang baru terbangun dari tidur panjang. Nyi Menur lebih pendiam dari biasanya, hanya sesekali mengaduk nasi dan menatap ke arah halaman yang gelap, seakan takut ada telinga menempel pada pagar. Keesokan paginya, suara kentongan pasar terdengar lebih ramai daripada hari biasa. Kinanti pergi membeli garam dan minyak kelapa, membawa bakul kecil di lengan. Saat melewati warung Bok Rembani, ia mendengar dua lelaki berbicara setengah berbisik tentang utang lama Ki Baruna. Salah seorang berkata, kalau benar utang itu besar, gadisnya mungkin dibawa ke rumah Raden. Kinanti pura-pura tidak mendengar, tetapi langkahnya menjadi berat, dan garam dalam bakul terasa seperti batu yang ditaruh langsung di dadanya. Di pasar, orang-orang tidak mengatakan apapun secara langsung, namun pandangan mereka sudah lebih dahulu berbicara. Seorang penjual kelapa bertanya terlalu manis, apakah Nyi Menur sehat? Seorang perempuan pembatik bertanya apakah Kinanti sudah menyiapkan kain bagus, dan seorang anak kecil menyebut nama Raden Wirasana tanpa mengerti maknanya. Kinanti membeli minyak kelapa dengan tangan tenang, tetapi ketika menerima uang kembali, jari-jarinya dingin. Ia menunduk hormat, lalu pulang melewati jalan pematang yang lebih sepi, ditemani capung-capung kecil. Setiba di rumah, ia melihat Nyi Menur sedang menutup pintu peti cendana dengan gerakan tergesa. Kinanti tidak bertanya, karena ia tahu orang tua kadang menutup sesuatu bukan untuk menyembunyikan dosa, melainkan menahan duka agar tidak tumpah. Di halaman, ayam-ayam mencari sisa padi, dan matahari naik perlahan di atas pohon randu. Nyi Menur akhirnya berkata, "Bila ada orang datang membawa kabar dari masa lalu, dengarkan dahulu suaranya, tetapi jangan serahkan hatimu sebelum kebenaran duduk di hadapanmu." Menjelang tengah hari, seorang lelaki asing melewati jalan depan rumah sambil menuntun kuda kurus berwarna abu. Ia memakai keping lebar, membawa buntalan kain dan kotak kayu panjang yang diikat tali ijuk. Dari caranya memandang rumah Nyi Menur, Kinanti merasa ia bukan sekadar orang lewat. Lelaki itu berhenti sebentar di dekat pagar, menunduk sopan, lalu bertanya, apakah sumur di halaman boleh dipakai untuk memberi minum kudanya. Nyi Menur mengizinkan, tetapi matanya menilai setiap gerakan lelaki itu dengan hati-hati. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Laksita Jaya, pembuat wayang yang sedang menuju desa pesisir untuk memenuhi pesanan seorang dalang tua. Suaranya rendah dan tidak terburu-buru, seperti orang yang terbiasa berbicara kepada kayu sebelum memberinya wajah. Ketika Kinanti mengangkat timba, gelang perak di pergelangan tangannya terlihat sedikit dari balik lengan kain. Laksita memandang sebentar, bukan dengan rakus, melainkan dengan terkejut yang cepat ia sembunyikan. Ia berkata pelan, "Ukiran itu jarang terlihat di desa kecil seperti ini." Kinanti segera menurunkan lengan bajunya, sementara Nyi Menur mendekat dengan daun sirih masih di tangan. "Banyak barang tua beredar tanpa cerita yang jelas," ujar Nyi Menur datar. Laksita mengangguk hormat dan tidak memaksa bertanya, namun sebelum pergi ia menatap sumur batu itu dengan pandangan yang dalam. Ia mengucapkan terima kasih, memberi sebilah wayang kecil dari kayu ringan kepada anak tetangga yang mengintip, lalu melangkah pergi. Debu di belakang kudanya naik sebentar, kemudian turun lagi, seperti rahasia yang belum selesai. Setelah lelaki itu hilang di belokan bambu, Kinanti merasa rumah menjadi lebih sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menunggu sesuatu jatuh.
Ia bertanya kepada bibinya mengapa gelang ibunya dapat dikenali orang asing. Nyi Menur memandang daun-daun kering di halaman, lalu menjawab, "Tidak semua peninggalan keluarga kita berasal dari dapur dan sawah, Nak. Ada pula yang datang dari tulisan, janji, dan saksi yang hidup lebih lama daripada tubuh manusia." Jawaban itu membuat Kinanti tidak lebih tenang. Pada petang harinya, Mbah Janur datang membawa sekeranjang daun kelor dan seikat serai. Ia perempuan tua yang punggungnya sudah membungkuk, tetapi matanya masih bening seperti air di tempayan baru. Dahulu, ketika suaminya sakit keras, Ki Baruna pernah menulis surat permohonan bantuan tanpa meminta bayaran, sehingga Mbah Janur selalu menganggap rumah Kinanti sebagai rumah yang harus ia lihat dari waktu ke waktu. Ia duduk di ambang dapur, mengunyah sirih pelan, lalu memandang Kinanti seperti membaca guratan awan. Kinanti menuangkan teh hangat ke cangkir tanah, dan Nyi Menur meletakkan pisang rebus di piring anyaman. Tidak ada yang segera membicarakan kabar di pasar. Namun semua tahu kabar itu duduk bersama mereka seperti tamu yang tidak diundang. Mbah Janur akhirnya berkata, "Anak manis, bila orang menyebut utang ayahmu, mintalah cap, saksi, dan tanggalnya. Sebab orang jujur selalu meninggalkan jejak yang terang." Setelah berkata begitu, ia kembali diam. Seolah satu kalimat sudah cukup untuk menahan pintu dari angin buruk. Malam kedua setelah gelang ditemukan, Kinanti sulit tidur. Di bilik kecilnya, bayangan daun pisang menari di dinding, dan suara jangkrik terdengar seperti hitungan panjang yang tak selesai. Ia membuka peti cendana perlahan, bukan untuk mencari harta, melainkan untuk mendekatkan diri kepada ibunya. Selendang lusuh masih terlipat rapi, sisir tanduk masih dingin, dan kain batik masih menyimpan harum samar. Di bawah lapisan kain paling bawah, jari Kinanti menyentuh sesuatu yang keras, tipis, dan dibungkus kain putih menguning. Ia mengangkat bungkusan itu dengan hati-hati, lalu membuka talinya. Di dalamnya ada sepotong lempeng kayu tipis bertuliskan beberapa guratan aksara lama yang tidak ia pahami seluruhnya. Namun satu nama dapat ia baca karena ditulis lebih jelas daripada yang lain, Bagas Pramudia. Nama itu terasa asing di lidahnya, namun anehnya membuat gelang di tangannya seperti menjadi lebih berat. Kinanti menatap tulisan itu lama sekali, lalu berbisik kepada malam, "Ibu, bila ini jalan untuk menyelamatkanku, tuntunlah langkahku pelan-pelan." Pagi berikutnya, awan tipis menggantung rendah, dan angin membawa bau hujan dari arah bukit meski tanah masih kering. Kinanti tidak memberitahukan temuan itu kepada siapapun selain Nyi Menur. Bibinya menerima lempeng kayu itu dengan kedua tangan, lalu duduk di lantai dapur seakan lututnya kehilangan tenaga. "Nama ini pernah disebut ayahmu sekali, pada malam sebelum ia jatuh sakit," katanya lirih. Tetapi setelah itu, semua orang sibuk menangis, dan nama-nama lama tertutup oleh kain kafan serta asap kemenyan. Hari berjalan dengan lambat. Namun kabar di luar rumah bergerak cepat. Seorang lelaki pengantar beras berkata bahwa Ki Rangga Pawitra, paman jauh Kinanti dari pihak ayah, akan datang dari dusun timur. Orang itu membawa berita bahwa Ki Rangga mengetahui perkara utang lama dan hendak membantu menyelesaikannya. Kata membantu terdengar manis, tetapi Nyi Menur memutar cincin tembaganya dengan gelisah. Kinanti mengenal nama itu dari cerita pahit, sebab Ki Rangga jarang datang ketika keluarga susah, tetapi selalu muncul bila ada sesuatu yang dapat diambil. Menjelang sore, halaman rumah dibersihkan lebih rapi daripada biasanya, bukan karena menyambut tamu dengan gembira, melainkan karena orang miskin pun harus menjaga kehormatan ketika badai mengetuk pintu. Kinanti menimba air, mencuci cangkir, dan menyapu tanah dekat pagar sampai tidak ada daun kering yang tersisa. Dari kejauhan, suara roda gerobak terdengar berderak melewati jalan berbatu. Nyi Menur berdiri di beranda, wajahnya tenang, namun tangannya menggenggam ujung selendang. Kinanti menaruh gelang perak di balik lengan kainnya dan menarik napas panjang. Gerobak itu berhenti di depan pagar ketika matahari hampir menyentuh pucuk bambu. Turunlah seorang lelaki berbadan sedang dengan kumis rapi,
kainnya bagus, dan senyumnya terlalu cepat muncul untuk disebut tulus. Di belakangnya, seorang pembantu membawa kotak kecil berlapis kain merah. Lelaki itu menunduk, tetapi matanya langsung meneliti rumah, sumur, lumbung kecil, dan wajah Kinanti. "Keponakanku sudah besar rupanya," katanya lembut. Namun kelembutan itu terasa seperti minyak di atas air, berkilau sebentar, tetapi tidak pernah menyatu. Ki Rangga Pawitra duduk di beranda setelah Nyi Menur mempersilakannya, dan ia segera berbicara tentang masa lalu seolah dirinya selalu hadir di dalamnya. Ia menyebut nama Ki Baruna dengan nada sedih, menyebut Nyai Ambarini dengan napas panjang, lalu menyebut utang dengan suara yang dibuat berat. Kinanti menyajikan teh tanpa menatap lama. "Aku datang bukan membawa malu," ujar Ki Rangga. "Aku datang membawa jalan. Sebab Raden Wirasana bersedia menutup semua tanggungan keluarga bila Kinanti diterima baik-baik di rumahnya." Kata-kata itu jatuh di beranda seperti buah busuk yang pecah di tanah. Nyi Menur tidak langsung marah, tetapi wajahnya menegang. Sementara Kinanti merasakan darahnya bergerak dingin dari dada ke ujung jari. Ia teringat nasihat Mbah Janur tentang kap, saksi, dan tanggal. Dengan suara yang ia usahakan tetap lembut, Kinanti bertanya, "Paman, bolehkah aku melihat surat yang mengatakan ayahku meninggalkan tanggungan itu?" Ki Rangga tersenyum lebih lebar, tetapi kali ini senyum itu tidak sampai ke matanya. Ia membuka kotak kecil berlapis kain merah dan mengeluarkan selembar surat yang digulung rapi, terlalu rapi untuk sesuatu yang katanya telah bertahun-tahun disimpan. Ada kap merah di bawahnya, ada guratan nama, ada angka yang bagi Kinanti tampak seperti jalan bercabang di hutan gelap. Ki Rangga menahannya agar tidak terlalu dekat dari tangan Kinanti. "Perempuan muda tidak perlu lelah membaca perkara berat," katanya. "Cukup percaya pada keluarga." Saat itu gelang perak di balik lengan Kinanti terasa dingin, seakan mengingatkannya untuk tidak tunduk. Di luar pagar, dua anak tetangga berhenti bermain gasing dan pura-pura mencari sandal, padahal telinga mereka mengarah ke beranda. Seekor ayam naik ke tangga, lalu turun lagi karena suasana terlalu kaku. Nyi Menur berkata dengan suara pelan tetapi tegas, "Surat boleh dibaca besok di balai desa, di hadapan kepala desa dan orang-orang yang mengerti tanda." Ki Rangga tertawa kecil, tidak keras, namun cukup untuk membuat Kinanti tahu bahwa ia tidak senang. "Perkara keluarga tak perlu menjadi tontonan," katanya sambil menggulung surat kembali. Kinanti menunduk, lalu berkata, "Bila ini benar perkara keluarga, maka kehormatan keluarga juga harus dibersihkan di tempat yang terang." Kalimat itu membuat Ki Rangga menatapnya lebih lama, seakan baru menyadari bahwa gadis yang hendak ia dorong ke rumah orang kaya itu memiliki akar di bawah tanahnya sendiri. Sore makin gelap, dan dari dapur terdengar nasi mendidih pelan. Di kejauhan, kentongan maghrib mulai dipukul, satu demi satu, mengingatkan semua orang bahwa hari akan habis, tetapi perkara belum selesai. Ki Rangga akhirnya berdiri, merapikan kainnya, dan berkata bahwa ia akan kembali esok dengan jawaban yang lebih baik. Sebelum naik ke gerobak, ia menoleh kepada Kinanti dan berkata manis, "Nasib baik kadang datang dengan pintu yang tidak kita sukai." Kinanti menjawab sopan, "Nasib baik tidak perlu memaksa orang masuk dengan kepala tertunduk." Gerobak itu pergi meninggalkan bekas roda di tanah halaman, dan setelah suaranya hilang, Nyi Menur duduk pelan di beranda, seperti pohon tua yang baru saja menahan angin. Malam itu Kinanti, Nyi Menur, dan Mbah Janur duduk di dapur dengan lampu minyak menyala redup. Mbah Janur datang setelah mendengar Ki Rangga tiba, membawa wajah yang lebih serius daripada biasanya. Kinanti menunjukkan gelang perak dan lempeng kayu bertuliskan nama Bagas Pramudia. Mbah Janur menyipitkan mata, lalu berkata satu kalimat yang membuat api dapur terasa lebih hangat. "Bila nama lama kembali bersama benda lama, jangan takut pada surat baru yang baunya belum menyatu dengan debu." Kinanti menyimpan kalimat itu dalam hatinya. Di luar, hujan pertama musim itu akhirnya turun, mula-mula rintik kecil, lalu menjadi tirai lembut di atas atap rumbia. Air mengalir dari talang bambu ke tempayan,
mengisi malam dengan suara yang menenangkan. Kinanti duduk dekat pintu, memeluk lutut, memandang halaman yang mulai gelap basah. Ia masih takut, sebab seorang gadis miskin tidak mudah melawan lelaki beruang dan saudagar berkuasa. Namun di balik ketakutan itu, ada cahaya kecil yang menyala, seperti lampu minyak yang dilindungi dua telapak tangan. Sebelum tidur, Kinanti meletakkan gelang perak di samping bantal dan lempeng kayu di bawah lipatan selendang ibunya. Ia tidak tahu siapa Bagas Pramudia, tidak tahu mengapa Laksita Jaya mengenali ukiran gelang, dan tidak tahu seberapa dalam tipu daya Kirangga telah ditanam di desa. Namun ia tahu satu hal, esok ia tidak akan menyerahkan dirinya hanya karena orang lain menyebutnya jalan keluar. Dari balik hujan, suara katak mulai bernyanyi, dan rumah tua itu seperti berbisik agar ia bertahan semalam lagi. Pagi setelah hujan pertama, desa Karangwungu terbangun dengan tanah yang menguapkan bau basah, seperti napas panjang setelah menahan panas berbulan-bulan. Daun pisang berkilau, jalan tanah menjadi lembek, dan air menetes dari atap rumbia satu demi satu. Kinanti bangun lebih awal, menyalakan tungku, lalu menimba air dari sumur yang kemarin mengembalikan gelang ibunya. Setiap timba naik, ia merasa ada suara lama ikut terangkat, suara yang belum jelas, tetapi cukup membuat hatinya tidak lagi sendirian. Nyi Menur duduk di dekat pintu dapur, memotong labu muda untuk sayur pagi. Wajahnya tampak kurang tidur, namun geraknya tetap tertib seperti perempuan yang sudah lama belajar menyimpan takut di balik pekerjaan. Kinanti meletakkan air panas di sampingnya, lalu bertanya apakah mereka harus pergi ke balai desa lebih dahulu. Nyi Menur menggeleng pelan dan berkata, "Tunggu sampai orang yang membawa gelap datang sendiri. Sebab bayangan akan terlihat jelas bila ia berdiri di bawah matahari." Kinanti mengangguk tanpa banyak kata. Menjelang tengah hari, Kirangga Pawitra benar-benar kembali, bukan seorang diri, melainkan bersama dua lelaki yang tampak seperti pembawa kabar sekaligus penjaga mulut. Salah satunya bernama Jaga Tirta, lelaki kurus bermata lincah yang sering membantu menimbang beras di gudang Raden Wirasana. Satunya lagi, Pancawirit, berjalan sambil memegang payung meski hujan sudah reda. Mereka berhenti di depan pagar, dan Kirangga memberi salam dengan suara manis yang terdengar lebih keras daripada kemarin, seolah ingin tetangga mendengarnya. Nyi Menur mempersilakan mereka duduk di beranda, tetapi tidak menyuruh Kinanti menyiapkan kudapan banyak. Hanya teh tawar dan sepiring singkong rebus yang diletakkan di tengah, cukup untuk adat, tidak cukup untuk memanjakan niat buruk. Kirangga membuka pembicaraan dengan mengelus kumisnya, lalu berkata bahwa ia telah memikirkan kehormatan keluarga semalaman. Raden Wirasana bukan orang sembarangan, katanya. Bila Kinanti masuk ke rumahnya, ia tidak akan kekurangan kain, beras, atau perlindungan. Kinanti menatap lantai, menahan napas. Kata perlindungan itu terasa seperti tali yang dibungkus kain sutra. Kinanti tahu ada perempuan yang diberi gelang emas, tetapi tidak boleh pulang sesuka hati. Ada yang diberi kamar luas, tetapi harus menunduk ketika istri utama lewat. Ia mengangkat wajah dengan sopan, lalu berkata bahwa ia menghormati orang kaya, namun tidak ingin menjadi bayangan di rumah siapapun. Kirangga tertawa kecil, sementara Jagatirta menoleh ke jalan seakan memastikan ada telinga lain yang menangkap jawaban gadis itu. Kirangga kemudian mengeluarkan surat yang sama dari kotak merahnya, kali ini membukanya sedikit lebih lebar. Ia tidak menyerahkannya, hanya menunjukkan cap merah dan angka hutang yang panjang. "Ayahmu meminjam ketika musim paceklik," ujarnya. "Aku malu harus mengatakan ini, tetapi bila tidak diselesaikan, rumah dan sawah kecil di belakang bisa berpindah tangan." Nyi Menur menatap surat itu lama, lalu berkata bahwa Ki Baruna tidak pernah menaruh cap tanpa saksi. Kirangga menjawab cepat, "Saksi lama, banyak yang sudah dimakan tanah." Dua anak tetangga kembali mengintip dari balik pohon kelor, dan kali ini seorang perempuan pembawa kayu bakar juga berhenti sebentar di jalan. Kirangga tampaknya sengaja mengeraskan suara ketika menyebut rumah, sawah, dan hutang,
sehingga kabar dapat keluar seperti asap dari dapur yang pintunya terbuka. Kinanti merasakan pipinya hangat, bukan karena malu pada kesalahan, melainkan karena nama ayahnya dibentangkan di hadapan orang tanpa belas. Ia berkata pelan, "Bila ayahku benar berhutang, aku ingin tahu kepada siapa dan kapan." Pertanyaan itu membuat Jagatirta berdeham, sementara Pancawirit menurunkan pandangannya. Ki Rangga menjawab bahwa hutang itu berputar melalui tangan banyak orang, lalu kini menjadi tanggungan Raden Wirasana. Menurutnya, Raden tidak ingin mengambil rumah, hanya ingin menyelamatkan Kinanti dari hidup melarat. Nyi Menur menekan ujung selendangnya dan berkata, "Orang yang benar-benar menyelamatkan tidak lebih dahulu menyalakan api di atap tetangga." Ki Rangga tersenyum tipis, lalu menyebut bahwa balai desa tidak perlu dilibatkan jika keluarga masih tahu rasa malu. Setelah pembicaraan buntu, Ki Rangga berdiri dan pamit dengan gerakan halus. Namun sebelum keluar pagar, ia berhenti cukup lama di dekat perempuan pembawa kayu bakar, lalu berbicara seakan tidak sengaja terdengar. Ia mengatakan bahwa Kinanti terlalu muda untuk memahami beban orang tua dan bahwa Raden Wirasana sudah menyiapkan jalan baik sebelum perkara menjadi keras. Perempuan itu mengangguk kikuk, lalu melanjutkan langkah. Dari tempatnya berdiri, Kinanti tahu benih kabar telah dilempar, dan burung-burung desa akan segera mematuknya. Benar saja, menjelang sore, cerita itu sudah berubah bentuk di warung Bok Rembani. Ada yang berkata Kinanti menolak menolong nama ayahnya, ada yang berkata Nyi Menur menyembunyikan surat tanah, ada pula yang berkata Raden Wirasana terlalu baik karena mau menerima gadis miskin. Di tempat menumbuk padi, alu-alu jatuh naik dengan irama pelan, sementara perempuan-perempuan berbicara di sela napas. "Kasihan kalau jadi selir," bisik seseorang, dan yang lain menjawab, "Lebih kasihan kalau rumahnya disita." Tidak ada yang tahu kebenaran penuh. Kinanti mendengar sebagian kabar itu ketika mengantar daun pisang ke rumah Mbok Rembani. Ia tidak marah kepada mereka, sebab orang desa sering mengunyah kabar seperti mengunyah pinang, makin lama makin merah dan sulit dibersihkan. Namun hatinya tetap teriris saat seorang nenek bertanya, apakah ia sudah belajar berjalan menunduk di rumah gedong. Kinanti hanya tersenyum kecil dan menjawab bahwa ia masih belajar menjaga halaman rumahnya sendiri. Jawaban itu membuat beberapa orang diam, tetapi bisik-bisik kembali hidup setelah ia pergi. Di jalan pulang, angin sore membawa awan tipis dari bukit. Sawah yang baru dibasahi hujan memantulkan langit kelabu, dan kerbau-kerbau pulang dengan leher menggantung malas. Kinanti berjalan pelan, memeluk bakul kosong, sementara gelang perak di balik kainnya terasa dingin. Ia teringat lempeng kayu bertuliskan nama Bagas Pramudya dan lelaki pembuat wayang yang mengenali ukiran itu. Di dalam dirinya muncul keinginan untuk mencari Laksita Jaya, tetapi ia tidak tahu apakah pengelana itu masih berada di sekitar Karangwungu atau sudah menyeberang desa. Ketika sampai di rumah, ia mendapati Mbah Janur sedang duduk di bawah pohon jambu, menunggu tanpa memanggil. Perempuan tua itu membawa seikat bunga kenanga dan daun pandan, katanya untuk mengharumkan peti tua agar tidak dimakan lembab. Kinanti duduk di sampingnya, lalu menceritakan bagaimana Ki Rangga datang bersama dua lelaki dan bagaimana kabar menyebar begitu cepat. Mbah Janur mendengar sampai selesai, hanya mengangguk sesekali. Setelah hening cukup lama, ia berkata, "Kabar buruk berlari, tetapi kebenaran berjalan dengan tongkat yang tidak patah." Nyi Menur keluar membawa teh hangat, dan mereka bertiga duduk menghadap halaman yang mulai remang. Mbah Janur meminta melihat surat itu jika kelak dibuka di balai desa, lalu menanyakan apakah Kinanti masih menyimpan gelang perak. Kinanti mengulurkan tangannya sedikit, memperlihatkan ukiran bunga Tanjung yang telah dibersihkan. Mata Mbah Janur menyipit, seolah ingatannya menyusuri jalan yang jauh. Ia berkata bahwa Nyai Ambarini dahulu tidak pernah melepas gelang itu ketika pergi ke pasar, kecuali pada hari-hari ketika Ki Baruna menerima tamu penting. Ucapan itu membuat Nyi Menur menunduk. Ia mengaku pernah melihat seorang lelaki bernama Bagas Pramudya datang ke rumah itu bertahun-tahun lalu,
membawa kantong kulit dan buku catatan. Waktu itu Kinanti masih kecil dan tidur di ayunan kain. Bagas berbicara lama dengan Ki Baruna di ruang depan, lalu pergi sebelum fajar. Setelah itu Ki Baruna menyimpan beberapa benda dalam peti cendana, tetapi tidak pernah menjelaskan semuanya. Ayahmu tidak suka menakuti orang rumah, kata Nyi Menur. Ia menunggu waktu yang mungkin tak sempat datang. Malam itu, sebelum lampu minyak dinyalakan, terdengar suara kentongan dari arah balai desa. Bukan tanda bahaya, melainkan panggilan untuk pertemuan kecil para lelaki yang hendak membicarakan saluran air setelah hujan. Namun Kinanti tahu namanya mungkin ikut terbawa ke sana, sebab perkara keluarga mudah menumpang pada urusan desa. Dari kejauhan, suara laki-laki bercampur dengan bunyi katak di parit. Nyi Menur menutup pintu depan lebih awal, sementara Kinanti menata peti cendana di sudut bilik, memastikan lempeng kayu tetap tersembunyi. Di tempat lain, di rumah besar Raden Wirasana, lampu gantung menyala lebih terang daripada rumah-rumah desa. Raden duduk di kursi kayu jati, mengenakan kain halus dan cincin batu hijau. Ki Rangga datang menghadap sambil membawa kabar bahwa gadis itu keras kepala, tetapi masih bisa dilunakkan oleh suara warga. Raden Wirasana tidak marah, hanya mengusap cincin di jarinya. Ia berkata, perempuan muda sering takut pada pintu besar, tetapi bila semua jalan kecil ditutup, ia akan masuk juga. Ki Rangga menunduk setuju. Ucapan itu kemudian dibawa kembali oleh Jagatirta ke warung, tetapi berubah menjadi cerita bahwa Kinanti sebenarnya sudah hampir setuju. Esok paginya, beberapa orang mulai mendatangi rumah Nyi Menur dengan alasan meminjam tampah, meminta daun sirih, atau menanyakan benih padi. Mata mereka melihat lebih banyak daripada mulut mereka bertanya. Seorang ibu bernama Lasmini bahkan berkata dengan nada manis, "Kalau masuk rumah Raden, jangan lupakan kami yang kecil ini." Kinanti menjawab lembut bahwa ia belum berjalan kemanapun selain sumur dan dapur. Tekanan itu membuat Nyi Menur tampak makin tua dalam sehari. Ia tetap memasak, tetap menyapu, tetapi sesekali berhenti di tengah pekerjaan, seperti mendengar suara dari masa lalu. Kinanti melihatnya dan merasa bersalah karena nasibnya membuat bibi yang merawatnya harus menanggung malu. Namun Nyi Menur menepuk punggung tangannya dan berkata, "Jangan minta maaf karena ingin berdiri di atas tanahmu sendiri." Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Kinanti rasanya seperti tikar bersih yang dibentangkan di tengah lantai yang dingin. Pada siang yang gerah, Laksita Jaya kembali terlihat di ujung jalan desa. Ia tidak menuntun kuda, melainkan berjalan kaki membawa kotak wayang di punggung, seolah sengaja datang tanpa suara ramai. Anak-anak mengenalinya dan mengikuti dari belakang, berharap ia mengeluarkan wayang kecil lagi. Ketika melewati rumah Nyi Menur, ia berhenti dan memberi salam. Nyi Menur menatapnya lama, lalu mempersilakannya minum. Kinanti merasakan dadanya berdebar, bukan karena rasa yang belum ia pahami, melainkan karena lelaki itu mungkin membawa potongan jawaban. Laksita duduk di tangga beranda, tidak masuk terlalu jauh agar adat tetap terjaga. Ia berkata bahwa semalam ia menginap di langgar kecil dekat hutan bambu karena jalan ke pesisir terputus lumpur. Di warung, ia mendengar nama Kinanti disebut bersama Hutang dan Raden Wirasana, maka ia merasa perlu kembali. "Aku bukan keluarga dan tidak boleh mencampuri rumah orang," ujarnya pelan. "Tetapi ukiran gelang itu pernah kulihat dalam catatan kakekku." Nyi Menur menggenggam cangkirnya lebih erat, sedangkan Kinanti menatap gelang di lengannya. Laksita tidak langsung membuka semua cerita, sebab ia sendiri belum yakin. Ia hanya mengatakan bahwa kakeknya bernama Bagas Pramudia, seorang juru tulis yang sering mencatat perjanjian tanah dan titipan warisan pada masa kepala desa lama. Nama itu membuat udara di beranda terasa berubah. Kinanti mengambil lempeng kayu dari bilik dan menunjukkannya. Laksita menerima dengan kedua tangan, membaca guratan aksara lama dengan alis berkerut. "Ini bukan surat hutang," katanya akhirnya. "Ini tanda simpanan catatan, seperti penunjuk kepada lembar lain." Nyi Menur menutup mulutnya,
sementara Kinanti merasa kedua lututnya melemah. Bila lempeng kayu itu benar penunjuk, maka mungkin ada catatan yang selama ini disimpan di tempat lain. Laksita berkata bahwa kakeknya dahulu mempunyai kebiasaan membuat salinan kecil untuk perkara yang dianggap mudah diputarbalikkan. Namun catatan kakeknya kini berada di tangan ibunya di desa sebelah utara, bersama kotak wayang tua dan naskah-naskah yang hampir dimakan rayap. Ia berjanji akan mencari tahu, tetapi memperingatkan bahwa kabar ini jangan terlalu cepat dilepas. Belum selesai mereka berbicara, terdengar suara langkah tergesa di luar pagar. Lasmini datang dengan wajah cemas, membawa kabar bahwa sore nanti Kirangga akan meminta kepala desa menyaksikan pembicaraan di rumah Raden Wirasana, bukan di balai desa. Katanya, itu demi menghindari keramaian dan menjaga malu keluarga. Mbah Janur yang baru tiba dari jalan samping mendengar kabar itu, lalu berdiri tegak meski punggungnya bungkuk. Ia berkata, perkara yang takut pada balai desa biasanya lebih takut pada cahaya daripada pada malu. Mendengar itu, Kinanti merasa ketakutannya berubah menjadi kehati-hatian. Ia tidak ingin berteriak, tidak ingin melawan dengan kata kasar. Tetapi ia tahu mengikuti Kirangga ke rumah Raden berarti masuk ke tempat yang pintunya bisa ditutup dari dalam. Nyi Menur menyuruh Lasmini pulang dan tidak menambah kabar, tetapi perempuan itu sudah terlanjur pucat karena menyadari ucapan manis Kirangga mungkin tidak semanis wujudnya. Laksita menunduk hormat dan berkata bahwa ia bersedia menjadi saksi bahwa lempeng kayu itu bukan benda sembarangan. Sore itu, awan kembali menebal, dan desa Karangwungu tampak seperti menahan napas. Dari warung terdengar kabar baru bahwa Kinanti akan dijemput malam ini. Dari tempat penumbuk padi muncul kabar bahwa Nyi Menur menyembunyikan harta, dan dari pematang sawah muncul kabar bahwa Raden Wirasana telah membeli kain untuk calon selirnya. Semua kabar itu belum tentu benar, tetapi cukup membuat pintu-pintu rumah terbuka sedikit lebih lama. Orang-orang ingin melihat apakah gerobak merah Kirangga akan berhenti lagi di halaman kecil itu. Menjelang maghrib, Kirangga memang datang, kali ini tanpa gerobak besar, hanya bersama Jagatirta yang membawa lampu. Ia berkata kepala desa sedang sibuk, sehingga pembicaraan lebih baik dilakukan di rumah Raden malam itu juga. Kinanti berdiri di belakang Nyi Menur, menggenggam gelang perak di balik kainnya. Dengan suara tenang, Nyi Menur menjawab bahwa gadis yang baik tidak dibawa membicarakan nasibnya ke rumah lelaki pada malam hari. Kirangga tersenyum kaku, lalu menatap Kinanti seakan hendak menekan hatinya dari jauh. Kinanti melangkah maju sedikit, cukup untuk terlihat oleh tetangga yang mulai berkumpul di balik pagar. Ia berkata bahwa ia bersedia membicarakan hutang ayahnya, tetapi hanya di balai desa setelah matahari naik, di hadapan kepala desa, Mbah Janur, Nyi Menur, dan siapapun yang mengenal Cap Lama. Suaranya tidak keras, namun jelas. Jagatirta bergerak gelisah, sedangkan Kirangga menyipitkan mata. Dari kerumunan kecil, seseorang berbisik bahwa gadis itu berani juga, dan bisikan itu menyebar lebih cepat daripada nyala lampu. Kirangga mencoba tertawa, tetapi tawanya pecah di tengah. Ia mengatakan Kinanti telah dipengaruhi orang asing, sambil matanya menyambar ke arah Laksita yang berdiri di dekat sumur. Laksita tidak membalas dengan kasar, hanya menunduk dan berkata bahwa ia sekadar mengenali tanda lama yang mungkin berguna untuk mencari terang. Mbah Janur mengangkat tongkatnya sedikit, bukan untuk mengancam, melainkan meminta semua orang diam. Ia berkata, besok pagi balai desa terbuka bagi padi, air, kambing hilang, dan nama baik manusia. Kalimat Mbah Janur membuat beberapa warga mengangguk, sebab tidak ada yang dapat menyangkal adat itu. Kirangga tidak punya alasan lagi untuk memaksa Kinanti pergi malam itu. Ia menggulung ujung kainnya dengan jari, lalu berkata bahwa besok ia akan datang membawa surat, saksi dan kesabaran yang masih tersisa. Namun wajahnya menunjukkan sesuatu yang lain, seperti orang yang menemukan lubang di anyaman perangkapnya. Setelah ia pergi, warga masih berdiri beberapa saat, memandang Kinanti dengan cara yang berbeda dari sebelumnya.
Malam turun dengan lambat dan rumah Nyi Menur akhirnya kembali sunyi. Namun sunyi kali ini bukan sunyi orang yang menyerah, melainkan sunyi orang yang menyiapkan hati sebelum fajar. Kinanti duduk di dapur bersama Nyi Menur, Mbah Janur, dan Laksita, sementara lampu minyak menggoyangkan bayangan mereka di dinding bambu. Di atas tikar, gelang perak, lempeng kayu, dan secangkir teh dingin terletak berdekatan, seperti tiga saksi kecil yang menunggu dipanggil. Kinanti berkata pelan bahwa ia takut, dan tak seorang pun menertawakannya. Mbah Janur menyentuh bahu Kinanti dengan tangan keriput yang hangat. Ia tidak memberi banyak petuah, hanya berkata, "Takut boleh duduk di samping Muna, tetapi jangan kau biarkan ia memegang kemudi." Laksita menunduk, lalu berjanji sebelum ayam kedua berkokok, ia akan pergi ke desa utara mencari kotak peninggalan Bagas Pramudia. Nyi Menur menambahkan bahwa apapun hasilnya, Kinanti tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Di luar, hujan rintik kembali menyentuh atap, pelan seperti doa yang tidak ingin membangunkan orang tidur. Sebelum tidur, Kinanti membuka jendela kecil biliknya dan memandang halaman basah. Sumur batu tampak samar di bawah cahaya lampu, tempat gelang ibunya kembali dari masa lalu. Ia tahu besok kabar akan memenuhi balai desa, wajah-wajah akan menilai, dan surat Kirangga akan dibuka di hadapan banyak mata. Namun ia juga tahu bahwa malam ini ia berhasil tetap tinggal di rumahnya sendiri. Dengan hati berdebar namun lebih teguh, ia meletakkan gelang di dada dan berbisik kepada ibunya agar Fajar datang membawa keberanian. Fajar belum benar-benar membuka matanya ketika Laksita Jaya sudah berjalan meninggalkan halaman Nyi Menur, membawa kotak wayang di punggung dan sebilah tongkat bambu di tangan. Kabut turun rendah di pematang, membuat sawah tampak seperti laut tenang yang menyimpan rahasia. Kinanti berdiri di ambang pintu, tidak memanggil, hanya menunduk memberi doa. Laksita menoleh sebentar dan berkata, "Aku akan kembali sebelum bayangan pohon kelor memanjang ke timur." Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat Kinanti menahan takutnya. Setelah Laksita hilang di balik rumpun bambu, rumah kecil itu terasa lebih luas sekaligus lebih kosong. Nyi Menur menyalakan tungku, namun api pagi itu sulit hidup karena kayu masih lembab oleh hujan semalam. Kinanti membantu meniup bara, dan asap tipis naik ke matanya, sampai ia tampak seperti menangis. Nyi Menur tidak bertanya apakah ia sedih, sebab jawabannya sudah ada di tangan gadis itu yang terus menyentuh gelang perak. "Hari terang tidak selalu membuat hati ringan," kata Nyi Menur, lalu kembali mengaduk beras. Di balai desa, sejak matahari naik setinggi pohon pisang, beberapa lelaki sudah duduk sambil membicarakan saluran air, tetapi telinga mereka menunggu perkara Kinanti. Kepala desa, Ki Demang Wiradipa, datang dengan tongkat kayu sawo dan wajah yang sukar dibaca. Ia bukan orang jahat, namun ia juga bukan orang yang mudah melawan orang kaya. Di sampingnya duduk Carik Pambudi, juru tulis desa yang membawa kotak tinta. Ketika Ki Rangga Pawitra tiba dengan kain licin dan senyum tipis, bisik-bisik segera berhenti. Kinanti datang bersama Nyi Menur dan Mbah Janur setelah pekerjaan dapur selesai, sebab mereka tidak ingin tampak tergesa seperti orang bersalah. Ia memakai kebaya tua warna nila dan kain batik peninggalan ibunya, rambutnya disanggul sederhana, dan gelang perak tersembunyi di balik lengan. Beberapa perempuan desa berdiri di pinggir balai, sebagian membawa bakul kosong agar tampak kebetulan lewat. Kinanti menunduk hormat kepada kepala desa, lalu duduk di tikar pandan, menjaga napasnya agar tidak terdengar gemetar. Ki Rangga membuka perkara dengan suara panjang, mengulang cerita tentang hutang Ki Baruna pada musim paceklik. Ia menaruh surat di hadapan kepala desa, tetapi jarinya tetap menyentuh ujung kertas seakan takut benda itu berjalan sendiri. Carik Pambudi membaca angka-angka yang tertulis, lalu mengerutkan dahi karena tinta pada beberapa bagian tampak berbeda tua dan mudanya. Ki Rangga segera berkata bahwa surat itu lama disimpan di tempat lembab. Dari belakang, Mbah Janur berkata pelan, "Tinta tua tidak selalu pudar dengan cara yang sama.
Ucapan Mbah Janur membuat beberapa orang saling memandang. Ki Demang meminta surat diletakkan di atas papan agar semua tanda dapat dilihat. Kinanti memperhatikan cap merah di sudut bawah. Bentuknya seperti bunga yang tidak utuh. Ia pernah melihat cap ayahnya di sisa catatan panen. Bentuknya lebih rapi dan garisnya lebih halus. Namun ia tidak berani mengatakan apapun sebelum yakin. Ki Rangga menatapnya dan berkata lembut, "Anak muda sering mengira ingatan lebih kuat daripada surat." Kinanti tetap menunduk, tetapi hatinya mulai menghitung. Carik Pambudi bertanya siapa saksi yang menandatangani surat itu. Ki Rangga menunjuk 2 nama yang tertulis di bawah. Salah satunya sudah meninggal, dan satu lagi disebut telah pindah ke pesisir jauh. Ketika nama Bagas Pramudia tidak muncul, Kinanti merasakan lempeng kayu di dalam lipatan kainnya menjadi seperti bara dingin. Nyi Menur menatapnya sebentar, memberi tanda agar bersabar. Kepala desa lalu berkata perkara belum dapat ditutup, sebab surat tanpa saksi hidup harus diperiksa dengan hati yang tidak condong. Saat itulah Jagatirta, yang berdiri dekat tiang balai, menyela dengan nada setengah hormat. Ia berkata, "Raden Wirasana tidak bermaksud menekan siapapun, hanya menawarkan jalan damai agar rumah Nyi Menur tidak jatuh ke tangan penagih lain." Kata penagih lain membuat warga berbisik lebih keras. Sebab ancaman rumah berpindah tangan terasa lebih nyata daripada angka dalam surat. Kinanti menelan ludah, lalu berkata, "Bila rumah ini hendak disebut jaminan, mohon tunjukkan di mana nama rumah itu tertulis." Suaranya halus, namun membuat hening. Carik Pambudi membaca lagi, mencari bagian tentang rumah dan sawah, tetapi tidak menemukannya dengan jelas. Yang ada hanya kalimat umum tentang tanggungan keluarga, ditulis dengan tangan lebih tebal dari baris lain. Ki Rangga berkata bahwa itu sudah cukup menurut adat lama. Mbah Janur menggeleng dan berkata, adat lama tidak pernah menyamakan rumah anak yatim dengan ayam di pasar. Beberapa perempuan menahan senyum, sementara Ki Rangga menegang. Kinanti merasakan untuk pertama kalinya. Orang-orang tidak hanya menatapnya dengan kasihan, tetapi juga mulai mendengar. Namun keadaan belum berpihak sepenuhnya. Ki Demang berkata bahwa selama tidak ada bukti lain, surat itu tetap harus dihormati sampai terbukti cacat. Ia meminta waktu 3 hari untuk memanggil orang yang mengerti cap lama dari desa sebelah. Ki Rangga tampak puas karena penundaan berarti kabar dapat terus ditekan ke arah yang ia mau. Kinanti ingin menunjukkan gelang dan lempeng kayu saat itu juga, tetapi Nyi Menur menyentuh lututnya perlahan. Mereka menunggu Laksita, sebab bukti tanpa penjelasan dapat menjadi kabut baru. Pertemuan pagi itu bubar tanpa keputusan, dan orang-orang keluar dari balai seperti semut dari lubang tanah yang baru disiram air. Kabar segera berubah lagi. Ada yang berkata surat Ki Rangga kuat, ada yang berkata capnya aneh, ada pula yang berkata Kinanti menyembunyikan tanda warisan. Di warung Bok Rembani, seorang lelaki tua mengaku pernah melihat Ki Baruna menulis dengan tinta biru tua, bukan hitam pekat seperti surat itu. Namun suara orang tua sering kalah oleh suara orang yang membawa uang dan beras. Kinanti pulang melewati pematang dengan langkah pelan. Nyi Menur berjalan di sampingnya, sementara Mbah Janur sedikit tertinggal, namun tetap tegak dengan tongkatnya. Di tengah jalan, mereka bertemu Lasmini yang membawa daun pisang. Perempuan itu tampak malu karena kemarin ikut membawa kabar simpang siur. Ia mendekat dan berbisik bahwa Jagatirta pernah membeli tinta baru di pasar hanya 2 bulan lalu. Aku tidak tahu untuk apa, katanya. Tetapi tangannya waktu itu merah karena mencoba cap. Kinanti tidak menjawab, hanya menyimpan ucapan itu baik-baik. Di rumah, Kinanti membuka peti cendana dan mengeluarkan kain batik tua yang semalam hanya ia pandangi sebentar. Kali ini ia meneliti setiap lipatan dengan sabar. Di bagian tepi yang hampir robek, ada jahitan kecil menggunakan benang cokelat, seolah seseorang pernah menyembunyikan sesuatu di dalam lipatan. Nyi Menur mengambil jarum dan membuka jahitan itu perlahan. Dari sana jatuh selembar daun lontar tipis yang sudah menguning,
bertuliskan beberapa baris aksara halus dan tanda bunga tanjung yang sama dengan gelang perak. Nyi Menur membaca sedikit, lalu menyerah karena matanya tidak kuat. Kinanti hanya mengenali nama ayahnya, nama ibunya, dan sekali lagi nama Bagas Pramudia. Ada pula kata tanah, titipan, dan anak perempuan, tetapi susunannya tidak mudah dipahami. Mbah Janur datang sore itu dan melihat lontar tersebut dengan tangan gemetar. Ia berkata satu kalimat saja. Barang yang dijahit dekat hati ibu biasanya bukan untuk menghias kain, melainkan untuk menyelamatkan anak. Kalimat itu membuat Kinanti memeluk kain batik ibunya dengan mata basah. Sementara itu, Laksita berjalan ke desa utara melewati hutan bambu yang masih licin oleh hujan. Ia tiba di rumah ibunya, Nyai Sekar Tunjung, ketika matahari hampir tepat di atas kepala. Perempuan tua itu sedang menjemur naskah wayang di serambi, dan terkejut melihat anaknya datang tanpa kabar. Laksita menceritakan gelang perak, nama Kinanti, serta surat hutang yang mencurigakan. Nyai Sekar diam lama, lalu masuk ke bilik dan mengeluarkan kotak kayu hitam yang kuncinya dibalut kain putih. Kotak itu milik Bagas Pramudia, kakek Laksita, yang dahulu dikenal sebagai juru tulis teliti dan tidak mau makan dari perkara bengkok. Di dalamnya ada gulungan kertas, potongan lontar, cap kecil dari kayu sawo, dan buku catatan yang baunya seperti lemari tua. Nyai Sekar membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. Pada salah satu halaman, tertulis nama Ki Baruna Lesmana dan Nyai Ambarini, disertai catatan tentang sebidang sawah, rumah kecil, dan titipan untuk anak perempuan mereka. Laksita merasa udara di serambi tiba-tiba menghangat. Catatan itu menyebut bahwa Ki Baruna pernah membantu menyimpan hak waris Nyai Ambarini setelah keluarga jauh mencoba mengambil bagian tanahnya. Bagas Pramudia menjadi saksi, bukan pemberi hutang. Ada tanda bahwa salinan utama disimpan di rumah kepala desa lama, sedangkan salinan keluarga diberi penunjuk berupa lempeng kayu dan gelang bunga tanjung. Namun ada kalimat terakhir yang membuat Laksita berhenti bernapas sejenak. Tertulis bahwa siapapun yang membawa surat hutang tanpa tanda bunga tanjung harus diperiksa. Sebab pernah ada saudara yang mencoba menukar perjanjian. Nama saudara itu tidak ditulis lengkap, hanya inisial RP dan catatan bahwa orang tersebut memiliki suara manis serta sering datang ketika panen besar. Laksita tidak perlu berpikir lama untuk mengingat Kirangga Pawitra. Ia meminta izin ibunya membawa buku catatan itu ke Karangwungu. Nyai Sekar menutup kotak dengan wajah berat lalu berkata, "Bawa kebenaran seperti membawa bayi tidur, jangan diguncang oleh marah." Laksita menunduk, membungkus buku itu dengan kain, dan segera kembali sebelum langit sore menua. Di Karangwungu, Kirangga tidak tinggal diam. Ia mengunjungi beberapa rumah yang memiliki hubungan dengan gudang Raden Wirasana, membawa beras setengah karung sebagai tanda iba. Kepada orang-orang ia berkata bahwa Kinanti telah dipengaruhi pembuat wayang asing yang mungkin ingin mengambil harta tersembunyi. Ia tidak menuduh keras, tetapi kalimatnya cukup membuat curiga tumbuh. Seorang lelaki di warung berkata bahwa pengelana memang tidak punya akar. Sedangkan yang lain menjawab bahwa orang berakar pun kadang menjadi benalu. Bisik-bisik kembali bercabang. Sore menjelang, Jagatirta mendatangi rumah Nyi Menur dengan alasan mengantar pesan. Ia berdiri di luar pagar, tidak berani masuk karena Mbah Janur sedang duduk di beranda. Pesannya pendek, tetapi tajam, bahwa Raden Wirasana bersedia menunda perkara bila Kinanti mau datang sebentar bersama Nyi Menur untuk mendengar niat baiknya. Kinanti menjawab dari ambang pintu bahwa niat baik dapat disampaikan di balai desa. Jagatirta tersenyum kecut, lalu berkata, "Kadang orang miskin terlalu memilih pintu." Mbah Janur menatapnya sampai ia pergi. Setelah Jagatirta pergi, seorang anak kecil bernama Toleman berlari ke halaman membawa sesuatu yang ditemukan dekat jalan bambu. Benda itu kain kecil merah, tampaknya sobekan dari pembungkus surat Kirangga, dengan bekas tinta hitam di salah satu sudut. Toleman berkata ia melihat Pancawirit mencuci tangan di parit setelah pertemuan balai, lalu membuang kain itu tergesa.
Kinanti menerima kain tersebut dengan hati-hati. Nyi Menur mencium baunya dan berkata tinta itu masih tajam, tidak seperti tinta surat tua yang sudah tidur bertahun-tahun. Bukti-bukti kecil mulai terkumpul, tetapi semuanya masih seperti biji padi yang belum ditumbuk. Ada lontar dari kain ibu, ada lempeng kayu, ada gelang perak, ada cerita Lasmini tentang tinta baru, dan ada sobekan kain merah berbau tajam. Kinanti tahu orang dapat mengatakan semua itu kebetulan jika tidak disusun dengan benar. Ia duduk lama di depan peti cendana, lalu berkata kepada Nyi Menur bahwa ia ingin meminta Carik Pambudi membaca lontar secara terbuka. Nyi Menur menatapnya bangga sekaligus cemas. Menjelang malam, Laksita akhirnya kembali dengan pakaian berlumpur dan napas berat. Ia tiba ketika lampu minyak baru dinyalakan. Kinanti hampir berdiri terlalu cepat, tetapi menahan diri karena adat. Laksita membuka bungkusan kain di hadapan Nyi Menur, Mbah Janur, dan Kinanti, memperlihatkan buku catatan Bagas Pramudia. Tulisan di dalamnya jelas, meski kertasnya tua. Ia membaca bagian tentang sawah, rumah, titipan anak perempuan, dan tanda bunga Tanjung. Setiap kata jatuh pelan, tetapi menghantam kebohongan seperti air menetes ke batu. Nyi Menur menangis tanpa suara ketika mendengar bahwa rumah itu bukan tanggungan hutang, melainkan bagian aman yang sengaja dijaga untuk Kinanti. Selama ini ia merasa hanya menumpang merawat peninggalan kakaknya, padahal ia sebenarnya menjaga amanat yang sah. Kinanti memegang tangan bibinya dan berkata tidak ada yang perlu disesali. Mbah Janur menyentuh buku itu dengan ujung jarinya, lalu berkata, "Ayahmu tidak meninggalkan beban untuk menundukkanmu, ia meninggalkan jejak untuk membuatmu berdiri." Malam itu, kalimat itu lebih terang daripada lampu. Namun masih ada satu hal yang perlu dipastikan, yaitu cap bunga Tanjung. Laksita menunjukkan cap kecil dari kayu sawo milik Bagas Pramudia, yang bentuknya sama dengan ukiran gelang. Dalam catatan tertulis bahwa Ki Baruna dan Bagas menggunakan tanda itu ketika membuat salinan penting, agar tidak dapat ditukar dengan surat biasa. Kinanti melepas gelangnya dan menaruhnya di sebelah cap. Bentuk bunga pada keduanya cocok, seperti dua daun yang berasal dari ranting sama. Nyi Menur berbisik bahwa ibunya pasti menyimpan gelang itu untuk saat genting. Kinanti lalu menceritakan bagaimana gelang itu tiba-tiba ditemukan dekat sumur. Laksita mendengar dengan wajah tenang, tetapi matanya menunjukkan keheranan. Mbah Janur berkata mungkin gelang itu jatuh dari tempat tersembunyi ketika hujan pertama menggeser tanah dekat dinding sumur. Nyi Menur mengingat bahwa dahulu Nyai Ambarini sering menyembunyikan benda kecil di celah batu sumur ketika rumah ramai tamu. Penjelasan itu masuk akal, namun bagi Kinanti tetap terasa seperti tangan ibunya sendiri yang mendorong masa lalu kembali ke permukaan. Mereka sepakat tidak langsung menyebarkan semua bukti malam itu. Besok pagi, Kinanti akan menemui Carik Pambudi lebih dahulu, membawa lontar, lempeng kayu, dan buku Bagas Pramudia agar dibaca tanpa kerumunan. Laksita akan menjadi saksi asal catatan itu, sedangkan Mbah Janur akan memanggil Lasmini dan Toleman hanya jika diperlukan. Nyi Menur menyiapkan kain putih untuk membungkus semua benda. Kinanti melihat satu demi satu bukti itu diletakkan rapi, lalu merasa nasibnya tidak lagi seperti daun kering yang ditiup orang lain. Tetapi sebelum ayam pertama berkokok, desa sudah diguncang kabar baru. Seseorang menempelkan daun lontar palsu di pintu warung Mbok Rembani, berisi tulisan kasar bahwa Kinanti telah membuat sihir gelang untuk menipu kepala desa. Orang-orang berkumpul dengan wajah takut dan penasaran. Mbok Rembani segera mencabutnya, namun kalimat itu telah dibaca beberapa mata. Ketika kabar sampai ke rumah Nyi Menur, Kinanti tidak menangis. Ia hanya menatap gelangnya, lalu berkata, "Bila mereka membawa fitnah ke pintu warung, aku akan membawa kebenaran ke tengah balai." Pagi itu, Kinanti mandi di sumur dengan air yang terasa sangat dingin. Ia mengenakan kain paling sederhana, bukan untuk merendahkan diri, melainkan agar orang melihat bahwa ia tidak datang memamerkan harta.
Nyi Menur menyisir rambutnya dengan sisir tanduk peninggalan ibu, lalu menyelipkan bunga kenanga kecil di sanggulnya. "Jangan berbicara lebih cepat daripada napasmu," kata Nyi Menur. Kinanti mengangguk. Di luar, Mbah Janur sudah menunggu dengan tongkat, dan Laksita berdiri agak jauh, menghormati jarak yang dijaga adat desa. Mereka berjalan menuju rumah Carik Pambudi sebelum balai desa ramai. Jalan masih basah, dan daun-daun di pagar bambu memegang sisa embun. Beberapa warga melihat mereka lewat, tetapi kali ini Kinanti tidak menunduk terlalu dalam. Ia tetap sopan, namun matanya lurus ke depan. Di tangannya ada bungkusan kain putih berisi gelang, lempeng, lontar, buku, dan sobekan kain merah. Setiap langkah terasa berat, tetapi bukan lagi berat karena pasrah. Itu berat seperti membawa kendi penuh air yang harus sampai tanpa tumpah. Carik Pambudi menerima mereka di serambi rumahnya dengan wajah terkejut. Setelah membaca lontar dan catatan Bagas Pramudia, ia lama tidak berkata apa-apa. Ia membandingkan tulisan lama, cap bunga Tanjung, dan surat Kirangga yang sempat ia salin garisnya di balai. Akhirnya ia menarik napas dalam dan berkata bahwa perkara ini harus dibuka lagi sebelum 3 hari. Sebab ada tanda kuat bahwa surat hutang disisipi tulisan baru. Kinanti menahan air mata. Kebenaran belum menang, tetapi pintu balai sudah mulai terbuka dari dalam. Menjelang siang, Carik Pambudi mengirim pesan kepada Ki Demang agar seluruh pihak hadir keesokan harinya. Bukan hanya Kirangga dan Jagatirta, tetapi juga Raden Wirasana, Mbah Janur, Lasmini, Toleman, dan Laksita sebagai pembawa catatan Bagas. Kabar itu menyebar dengan bentuk yang berbeda-beda, namun kali ini tidak semuanya menekan Kinanti. Beberapa orang mulai berkata bahwa mungkin Ki Baruna benar-benar difitnah. Di warung, Bok Rembani menutup tempayan tehnya sambil berbisik bahwa balai desa besok akan lebih penuh daripada pasar Legi. Malam sebelum perkara dibuka, Kinanti duduk di halaman menghadap sumur batu. Bulan tertutup awan, tetapi cahaya lampu dari dapur cukup untuk melihat tepi lumut yang kemarin menyimpan gelang. Ia tidak tahu apakah besok semua orang akan percaya, atau apakah Kirangga akan menemukan tipu baru. Namun ia sudah menyiapkan suaranya, bukti-buktinya, dan keberanian kecil yang tumbuh dari nasihat orang-orang baik. Dari dalam dapur, Nyi Menur memanggilnya makan. Kinanti bangkit pelan, seolah bangkit dari hidup lama yang hampir mengurungnya. Pagi perkara itu dibuka. Desa Karangwungu terasa lebih sunyi daripada hari pasar, meski orang-orang berjalan dari segala arah menuju balai. Langit belum cerah benar. Awan kelabu menggantung di atas pohon randu, dan embun masih melekat di ujung rumput. Kinanti berjalan di antara Nyi Menur dan Mbah Janur, membawa bungkusan kain putih di kedua tangan. Di belakang mereka, Laksita Jaya melangkah pelan dengan kotak kayu hitam, sementara Carik Pambudi sudah menunggu di balai dengan wajah serius. Balai desa penuh sebelum matahari naik tinggi. Para lelaki duduk di sisi kanan, perempuan-perempuan berdiri di bawah bayang pohon asem, dan anak-anak dilarang mendekat tetapi tetap mengintip dari balik pagar. Ki Demang Wiradipa duduk di tengah dengan tongkatnya, berusaha membuat wajahnya setenang batu. Di hadapannya tersedia papan rendah untuk meletakkan surat, cap, dan benda-benda bukti. Ketika Kinanti masuk, bisik-bisik sempat naik seperti angin di rumpun bambu, lalu turun lagi saat Mbah Janur mengetukkan tongkatnya sekali. Ki Rangga Pawitra datang tidak lama kemudian, mengenakan kain terbaik dan senyum yang dipoles rapi. Di sampingnya berjalan Jagatirta dan Pancawirit, sedangkan Raden Wirasana tiba paling akhir dengan payung besar di bawah pelayan. Raden itu tampak enggan duduk di tikar biasa, tetapi tatapan warga membuatnya tidak dapat meminta tempat lebih tinggi. Ki Rangga memberi salam kepada kepala desa, lalu menatap Kinanti dengan mata yang seolah berkata bahwa gadis itu telah melangkah terlalu jauh dari dapurnya sendiri. Ki Demang membuka pertemuan dengan suara berat. Ia berkata bahwa perkara nama baik keluarga, rumah, dan dugaan hutang tidak boleh diselesaikan dengan bisik-bisik di warung. Semua yang hadir diminta berkata seperlunya, tidak menambah fitnah,
dan tidak membawa amarah. Carik Pambudi kemudian membentangkan surat hutang yang dibawa Kirangga di atas papan rendah. Kertas itu tampak rapi, tetapi di bawah cahaya pagi, perbedaan warna tinta terlihat lebih jelas. Beberapa warga mencondongkan badan, namun tidak berani terlalu dekat. Kirangga diberi kesempatan berbicara lebih dahulu. Ia mengulang kisah yang sama, bahwa Ki Baruna pernah meminjam beras dan uang saat paceklik, lalu tanggungan itu berpindah sampai ke tangan Raden Wirasana. Ia menyebut dirinya hanya paman yang ingin menyelamatkan keluarga dari malu lebih besar. Suaranya lembut, panjang, dan teratur, seperti orang membaca doa yang sudah dihafal. Namun ketika Carik Pambudi bertanya mengapa surat tua itu memakai tinta yang tampak berbeda, Kirangga menjawab terlalu cepat bahwa kelembapan dapat menipu mata. Carik Pambudi tidak membantah langsung. Ia mengambil salinan catatan panen lama milik desa yang pernah ditulis Ki Baruna bertahun-tahun sebelum meninggal. Di sana terlihat bentuk huruf ayah Kinanti, miring halus dan tidak menekan terlalu dalam. Lalu ia menunjuk tanda tangan pada surat hutang yang lebih kaku dan tebal. "Aku tidak berkata ini palsu," ujarnya hati-hati, "tetapi tanganku yang biasa menyalin arsip merasa ada dua napas berbeda di kertas ini." Warga kembali berbisik dan Kirangga merapikan kainnya. Kinanti diminta maju. Ia meletakkan bungkusan kain putih di atas papan, lalu membuka satu demi satu isinya dengan tangan yang berusaha tetap tenang. Pertama gelang perak bunga Tanjung, lalu lempeng kayu bertuliskan nama Bagas Pramudia, kemudian daun lontar dari jahitan kain ibunya, dan terakhir sobekan kain merah berbau tinta. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya berkata bahwa semua benda itu ditemukan bukan untuk menyerang siapapun, tetapi untuk meminta terang atas nama ayah dan ibunya yang sudah tidak dapat membela diri. Laksita kemudian maju dengan kotak kayu hitam peninggalan Bagas Pramudia. Ia menunduk kepada kepala desa dan warga, lalu menjelaskan bahwa Bagas adalah kakeknya, seorang juru tulis yang dahulu sering menjadi saksi perjanjian tanah. Dari kotak itu ia mengeluarkan buku catatan tua yang kertasnya menguning, tetapi tulisannya masih terang. Carik Pambudi membaca bagian yang telah diberi tanda. Isinya menyebut Ki Baruna Lesmana, Nyai Ambarini, rumah kecil di Karangwungu, sebidang sawah, dan titipan waris untuk anak perempuan mereka. Ketika nama Kinanti disebut sebagai anak perempuan yang berhak atas titipan itu, suasana balai berubah seperti sungai yang tiba-tiba menemukan batu besar di tengah arusnya. Beberapa perempuan menutup mulut, Lasmini menunduk dengan mata berkaca-kaca, dan Bok Rembani yang berdiri dekat tiang bergumam lirih. Nyi Menur menahan tangis sambil menggenggam ujung selendangnya. Kirangga tertawa kecil, tetapi tawanya tidak sampai selesai. Ia berkata catatan pengelana tidak dapat mengalahkan surat hutang yang memiliki cap merah. Mendengar itu, Laksita membuka kain kecil lain dan menunjukkan cap bunga Tanjung dari kayu sawo milik Bagas Pramudia. Carik Pambudi membandingkannya dengan ukiran di gelang perak, lalu dengan tanda pada daun lontar dari kain Nyai Ambarini. Bentuknya sama, sampai ke garis kecil di kelopak kanan yang seperti patah. Ki Demang meminta surat hutang Kirangga didekatkan. Ternyata cap merah pada surat itu berbentuk bunga lain yang garisnya dipaksa menyerupai Tanjung, tetapi tidak memiliki patahan kecil yang menjadi tanda lama. Kirangga mengeraskan rahangnya, lalu berkata bahwa tanda kecil dapat hilang karena cap tua aus, namun pancawirit yang sejak tadi diam mulai berkeringat. Carik Pambudi mengambil sobekan kain merah yang ditemukan Toleman, lalu mencocokkannya dengan pembungkus surat Kirangga. Pinggir robeknya bertemu seperti dua sisi daun yang pernah satu helai, bau tintanya masih tajam. Lasmini dipanggil dan dengan suara gemetar mengatakan bahwa 2 bulan lalu ia melihat Jagatirta membeli tinta hitam dan mencoba cap di dekat pasar. Jagatirta segera membantah, tetapi suaranya terlalu tinggi. Ia berkata tinta itu untuk gudang beras, bukan untuk surat. Toleman, anak kecil yang menemukan kain merah, diminta maju hanya sebentar.
Ia memegang ujung baju ibunya sambil berkata bahwa ia melihat Pancawirit membuang kain itu ke tepi parit setelah pertemuan pertama. Pancawirit tampak ingin marah, tetapi tatapan orang-orang membuatnya hanya menelan ludah. Mbah Janur berkata pelan, mulut anak kecil kadang belum pandai menjaga rahasia orang dewasa, karena itu ia sering jujur. Ki Demang mengangkat tangan agar balai tenang. Ia meminta Kirangga menjelaskan dari mana surat hutang diperoleh, siapa yang menyimpannya, dan mengapa tidak pernah disebut selama bertahun-tahun ketika Nyi Menur hidup susah merawat Kinanti. Pertanyaan itu menggantung berat. Kirangga menjawab berputar-putar, mengatakan surat lama berpindah peti, berpindah tangan, dan baru ditemukan setelah ia mendengar Raden Wirasana ingin membantu. Semakin ia berbicara, semakin tampak bahwa kata-katanya seperti tikar berlubang yang ditutup daun pisang basah. Raden Wirasana, yang semula duduk diam, mulai gelisah. Ia bertanya kepada Kirangga dengan suara rendah, tetapi terdengar jelas, apakah surat itu benar-benar telah diperiksa sebelum dibawa kepadanya. Kirangga menoleh cepat dan berkata, tentu saja benar, sebab ia keluarga. Raden mengusap cincin batu hijaunya, lalu memandang warga yang menatapnya tanpa senyum. Untuk pertama kalinya, wajah saudagar itu kehilangan kilau sombongnya. Ia sadar bahwa perkara ini tidak lagi tentang mengambil gadis miskin, tetapi tentang namanya sendiri di hadapan desa. Carik Pambudi kemudian membaca bagian terakhir buku Bagas Pramudia. Tertulis bahwa pernah ada kerabat berinisial RP yang mencoba menukar perjanjian waris menjadi tanggungan hutang, tetapi gagal karena Ki Baruna menyimpan penunjuk tanda pada gelang istrinya. Nama penuh memang tidak ditulis, namun semua mata perlahan menuju Ki Rangga Pawitra. Ia berdiri setengah bangkit, berkata bahwa inisial bukan nama, dan bahwa orang mati tidak dapat bersaksi. Laksita menunduk, lalu menjawab bahwa catatan orang mati tetap dapat menjaga orang hidup bila tulisannya benar. Twist yang membuat balai semakin hening datang dari Nyi Menur sendiri. Dengan suara bergetar, ia mengaku baru mengingat satu hal yang selama ini ia simpan karena takut salah. Pada malam sebelum Ki Baruna sakit, Ki Rangga pernah datang meminta pinjam cap kecil untuk menyalin urusan keluarga. Ki Baruna menolak, lalu setelah itu gelang Nyai Ambarini hilang. Nyi Menur dahulu mengira gelang itu jatuh atau dicuri orang pasar, tetapi kini ia percaya gelang itu disembunyikan Nyai Ambarini di celah sumur agar tidak ikut direbut. Kinanti menatap bibinya dengan mata penuh air, bukan karena marah, melainkan karena memahami betapa lama perempuan tua itu memikul rasa takut. Mbah Janur menyentuh bahu Nyi Menur dan berkata, ingatan yang terlambat datang tetap lebih baik daripada diam yang dikubur selamanya. Warga terdiam mendengar kalimat itu. Bahkan Ki Demang tampak melembut. Ia meminta gelang diletakkan di samping catatan Bagas, lalu menyatakan bahwa benda-benda itu saling menguatkan, sedangkan surat Ki Rangga justru makin lemah setiap kali diperiksa. Ki Rangga akhirnya kehilangan kelembutan suaranya. Ia berkata bahwa semua orang telah dipengaruhi gadis yang pura-pura lemah dan pembuat wayang yang mencari tempat di rumah orang. Tuduhan itu membuat Kinanti menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah. Ia berkata bahwa ia tidak meminta siapapun memujinya, hanya meminta agar dirinya tidak dijadikan pembayaran atas hutang yang tidak jelas. Suaranya tetap halus, tetapi seluruh balai mendengarnya. Aku anak Ki Baruna, katanya, dan aku ingin tetap menjadi manusia, bukan tanda lunas di ujung surat. Kalimat itu jatuh pelan, tetapi membuat banyak orang menunduk malu. Mereka yang kemarin ikut membicarakannya di warung merasa seperti mendengar pintu hati diketuk dari dalam. Raden Wirasana menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia berkata bahwa bila surat itu belum terang, ia tidak akan meneruskan niat apapun terhadap Kinanti. Namun ucapannya belum cukup, sebab Ki Demang menatapnya dan bertanya apakah ia tahu surat itu dipakai untuk menekan seorang gadis. Raden diam lama sebelum menjawab bahwa ia hanya percaya pada keterangan Ki Rangga. Jawaban Raden tidak sepenuhnya membersihkan dirinya,
tetapi cukup menunjukkan bahwa ia ingin keluar dari perkara tanpa lebih banyak malu. Ia menoleh kepada Kinanti dan Nyi Menur, lalu memberi hormat kaku. Aku menarik tawaran itu, katanya, dan tidak akan menyebut nama Kinanti lagi dalam urusan rumahku. Tidak ada tepuk tangan, hanya napas lega yang beredar seperti angin setelah hujan. Istri-istri para petani yang berdiri di luar balai saling memandang, seolah baru melihat pintu kecil terbuka bagi perempuan yang hampir dikunci nasib. Ki Demang lalu memutuskan bahwa surat hutang Kirangga tidak dapat dipakai menuntut rumah, sawah, atau diri Kinanti sampai pemeriksaan lebih jauh dilakukan oleh jurucap dari desa tua. Namun untuk hari itu, ia menyatakan catatan Bagas Pramudia, lontar Nyai Ambarini, dan kesaksian warga cukup kuat untuk menjaga hak Kinanti atas rumah peninggalan keluarganya. Carik Pambudi menuliskan keputusan sementara di lembar desa. Setiap guratan penanya terdengar kecil, tetapi bagi Kinanti seperti suara pagar yang dipasang kembali di sekeliling hidupnya. Kirangga tidak dihukum dengan cambuk atau penjara, sebab adat desa tidak mudah menjatuhkan hukuman tanpa pemeriksaan panjang. Namun ia diminta meninggalkan Karangwungu sebelum matahari turun dan tidak lagi mendatangi rumah Nyi Menur sampai perkara cap selesai. Pancawirit menunduk terus, sedangkan Jagatirta menghindari tatapan orang. Kirangga menggulung suratnya dengan tangan gemetar, tetapi Ki Demang menahan surat itu sebagai barang periksa. Untuk pertama kalinya sejak datang, Kirangga tidak membawa pulang benda yang ia bawa. Saat Kirangga berjalan keluar balai, tidak ada yang mengusirnya dengan teriakan. Orang-orang hanya memberi jalan dan diam mereka lebih berat daripada makian. Ia menaiki gerobak kecil yang menunggu di bawah pohon asem, wajahnya kaku seperti topeng basah. Raden Wirasana pergi ke arah lain bersama pelayannya, tidak lagi memakai payung besar meski gerimis mulai turun. Warga memperhatikan dua lelaki itu menjauh, lalu perlahan suara-suara kembali hidup, tetapi kali ini bukan bisik jahat, melainkan helaan napas orang yang baru keluar dari ruangan pengap. Kinanti tetap duduk beberapa saat di tikar balai, karena lututnya terasa lemah setelah semua selesai. Nyi Menur memeluknya dari samping, dan Mbah Janur menepuk lantai dengan tongkat seakan memastikan bumi masih ada. Laksita mengumpulkan catatan kakeknya dengan hati-hati, lalu menyerahkannya kembali kepada Carik Pambudi untuk disalin. Ia tidak memandang Kinanti terlalu lama, tetapi ketika mata mereka bertemu sebentar, ada rasa syukur yang tidak perlu diberi nama. Di luar, gerimis turun halus di atas halaman balai. Sebelum pulang, Ki Demang memanggil Kinanti mendekat. Ia berkata bahwa rumah dan sawah kecil itu akan dicatat ulang sebagai titipan sah keluarga, agar tidak ada lagi orang memakai kabut masa lalu untuk menekan hidupnya. Kinanti menunduk dalam, berterima kasih tanpa kata berlebihan. Mbah Janur mengingatkan kepala desa agar salinan disimpan di dua tempat, bukan hanya satu peti. Ki Demang mengangguk, mungkin merasa tua oleh perkara hari itu. Carik Pambudi menuliskan pesan tersebut dengan tinta baru, tetapi kali ini di hadapan banyak mata. Ketika mereka meninggalkan balai, warga tidak lagi memandang Kinanti sebagai gadis yang sedang dijemput menjadi selir. Beberapa perempuan mendekat meminta maaf dengan cara desa. Ada yang menawarkan kelapa muda, ada yang menyentuh lengannya, ada yang hanya berkata bahwa hujan hari ini membawa bersih. Kinanti menerima semuanya dengan senyum kecil. Ia tidak ingin menghitung siapa yang kemarin berbisik buruk, sebab hatinya terlalu lelah untuk membawa keranjang dendam. Ia hanya ingin pulang, melihat sumur, dan duduk di dapur rumahnya sendiri. Di jalan menuju rumah, tanah basah menempel pada ujung kain Kinanti, tetapi ia tidak peduli. Nyi Menur berjalan lebih ringan, seakan punggungnya yang tua baru saja diturunkan dari beban panjang. Laksita berjalan agak di belakang, menjaga jarak hormat, sementara Mbah Janur sesekali berhenti untuk menarik napas. Ketika mereka melewati warung Mbok Rembani, perempuan itu berkata dari pintu, "Anak Ki Baruna pulang dengan kepala utuh." Tidak ada yang membalas keras, tetapi kalimat itu mengikuti mereka sampai pagar bambu. Sesampainya di halaman,
Kinanti berhenti di dekat sumur batu. Ia melepas gelang perak dari pergelangan tangan, membasuhnya dengan air, lalu memakainya kembali. Nyi Menur berdiri di belakangnya, menangis pelan tanpa menutup wajah. Laksita meletakkan kotak kayunya di tanah dan menatap sumur itu dengan hormat, seolah di sana ada makam tak bernisan bagi keberanian Nyai Ambarini. Mbah Janur duduk di tangga beranda dan berkata, "Rumah yang hampir diambil orang telah mengenali lagi nama pemiliknya." Senja turun perlahan, dan Kinanti akhirnya bernapas lega. Hari-hari setelah perkara di balai desa terasa seperti kain kusut yang perlahan dirapikan di atas pangkuan. Desa Karangwungu tidak langsung lupa, sebab lidah manusia sering lebih lambat diam daripada hujan reda. Namun bisik-bisik yang dahulu menusuk kini menjadi suara pelan yang mengandung malu. Orang-orang yang melewati rumah Nyi Menur tidak lagi berhenti untuk mengintip, melainkan memberi salam sewajarnya. Kinanti tetap menyapu halaman pada pagi hari, tetapi sapunya kini terdengar ringan, seperti daun kelapa yang menyentuh tanah tanpa tergesa. Rumah kecil itu kembali menemukan iramanya. Di dapur, Nyi Menur menanak nasi dengan api kecil, menaruh garam di tempayan, dan menggantung cabai kering dekat jendela. Kinanti mencuci kain di dekat sumur, memerasnya perlahan, lalu menjemurnya di tali bambu yang menghadap matahari. Gelang perak bunga Tanjung tetap melingkar di pergelangan tangannya, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk mengingat bahwa ibunya pernah menjaga jalan pulang dari balik diam. Setiap kali air sumur berkilau, Kinanti merasa ada doa tua yang belum habis. 3 hari kemudian, Carik Pambudi datang membawa 2 lembar salinan catatan desa yang baru. Ki Demang Wiradipa menandai rumah dan sawah kecil peninggalan Ki Baruna sebagai hak keluarga Kinanti, disaksikan Nyi Menur, Mbah Janur, dan beberapa warga tua. Carik membacakan perlahan di beranda, sementara ayam-ayam berkotek di halaman seakan ikut hadir. Setelah selesai, ia berkata, "Mulai hari ini, tidak ada orang boleh menyebut rumah ini sebagai pembayaran." Kinanti menunduk dalam, dan Nyi Menur mengusap sudut matanya dengan ujung selendang. Kabar tentang Ki Rangga Pawitra datang dari pengantar garam seminggu kemudian. Lelaki itu katanya meninggalkan dusun timur untuk sementara, menginap di rumah saudara jauh, dan tidak lagi berani melewati Karangwungu. Jagatirta kembali bekerja di gudang, tetapi tidak seberisik dulu, sedangkan Pancawirit lebih sering menunduk bila bertemu orang. Raden Wirasana mengirim sekarung beras ke balai desa sebagai tanda penutup malu, namun Kinanti tidak menerima bagian khusus. "Biarlah beras itu dimasak untuk kerja saluran air," katanya pelan kepada Nyi Menur. Mbah Janur semakin sering datang ke rumah kecil itu, kadang membawa daun kelor, kadang hanya membawa cerita lama. Ia duduk di tangga beranda saat sore, mengunyah sirih, lalu memandang Kinanti menata tampah padi. Setiap kali Kinanti bertanya apakah hatinya nanti benar-benar tenang, Mbah Janur menjawab dengan satu kalimat saja. "Tenang bukan berarti tak ada suara, Nak. Tenang berarti hatimu tidak lagi diperintah suara orang lain." Setelah itu ia diam, dan diamnya selalu terasa seperti payung teduh di tengah gerimis. Laksita Jaya masih tinggal beberapa hari di langgar dekat hutan bambu, menunggu jalan ke pesisir kembali kering. Ia datang ke rumah Nyi Menur hanya pada waktu yang patut, membawa kayu kecil untuk memperbaiki tutup peti cendana yang longgar. Tangannya terampil sabar dan tidak banyak suara. Kinanti duduk agak jauh sambil membersihkan kacang tanah, menjaga adat yang diajarkan orang tua. Nyi Menur memperhatikan keduanya tanpa komentar panjang, hanya berkata, "Kayu yang baik tidak perlu dipukul keras agar menunjukkan seratnya." Pada suatu sore, setelah tutup peti selesai diperbaiki, Laksita menunjukkan sebuah wayang kecil yang belum diberi warna. Bentuknya perempuan muda dengan kepala tegak dan tangan memegang bunga. Ia berkata bahwa wayang itu belum bernama, sebab nama harus datang setelah cerita selesai. Kinanti tersenyum tipis dan menjawab bahwa tidak semua cerita benar-benar selesai ketika orang jahat pergi. Laksita mengangguk, lalu berkata, "Benar,
Kadang cerita baru dimulai setelah seseorang berani memilih pintunya sendiri. Kalimat itu membuat pipi Kinanti hangat, tetapi hatinya teduh. Musim hujan mulai datang lebih teratur. Pada pagi tertentu, kabut turun sampai pagar bambu, membuat ayam tampak seperti bayangan bergerak. Pada malam hari, suara hujan di atap rumbia membuat rumah kecil itu terasa seperti perahu yang berlabuh di teluk aman. Kinanti dan Nyi Menur makan nasi hangat dengan sayur bening, sambal terasi sedikit, dan ikan asin yang dipanggang di atas bara. Setelah makan, mereka minum teh melati di beranda, sementara lampu minyak bergoyang pelan mengikuti angin basah dari sawah. Orang-orang desa mulai datang bukan untuk mencari kabar, melainkan untuk meminta bantuan seperti dahulu. Ada yang meminta Kinanti menuliskan hitungan panen karena ia mewarisi ketelitian ayahnya, ada yang meminta Nyi Menur membantu memilih benih, dan ada anak-anak yang datang mendengar Laksita bercerita tentang wayang. Kinanti menerima semuanya tanpa meninggikan diri. Ia tahu penghormatan manusia dapat berubah seperti arah angin, maka ia tidak menggantungkan hatinya di sana. Namun ia juga tidak menutup pintu, sebab rumah yang selamat perlu kembali bernapas. Pada hari kerja saluran air, Kinanti membawa bakul berisi nasi bungkus untuk para lelaki yang menggali lumpur di ujung sawah. Ia tidak wajib melakukannya, tetapi ia ingin mengembalikan sedikit ketenangan kepada desa yang pernah ikut gaduh oleh perkaranya. Lasmini membantunya membagikan air kelapa, lalu meminta maaf dengan suara hampir tak terdengar. Kinanti menatapnya lembut dan berkata, "Kita semua pernah membawa kabar yang belum kita cuci bersih." Lasmini menangis kecil, lalu keduanya tertawa pelan, seperti saudara lama yang baru berdamai. Sore harinya, Ki Demang Wiradipa datang sendiri ke rumah Nyi Menur tanpa pengiring. Ia duduk di beranda, menerima teh tawar, dan berkata bahwa salinan catatan rumah telah disimpan di peti balai serta satu lagi dipegang Carik Pambudi. Wajahnya tampak lebih rendah hati daripada saat perkara pertama dibuka. "Aku terlambat melihat," katanya kepada Kinanti, "tetapi semoga tidak terlambat menjaga." Kinanti menunduk hormat. Ia tidak perlu mempermalukan kepala desa, sebab kebenaran yang sudah berdiri tidak membutuhkan orang lain disuruh berlutut. Malam setelah kedatangan Ki Demang, Nyi Menur membuka peti cendana dan menata kembali peninggalan Nyai Ambarini. Selendang lusuh dilipat ulang, sisir tanduk dibersihkan dengan minyak kelapa, dan daun lontar dibungkus kain putih yang lebih baru. Kinanti membantu dengan hati-hati, seakan menyentuh tangan ibunya sendiri. Nyi Menur berkata bahwa selama ini ia merasa gagal menjaga semua rahasia, tetapi Kinanti menggenggam tangannya. "Bibi menjaga rumah ini sampai aku cukup kuat berdiri," katanya. "Itu lebih besar daripada menjaga benda apapun." Beberapa hari sebelum Laksita harus melanjutkan perjalanan, ia pamit kepada Mbah Janur lebih dahulu. Perempuan tua itu sedang menjemur irisan kunyit di tampah, dan ia memandang Laksita seakan membaca niat yang belum diucapkan. Laksita berkata bahwa pesanan wayang di pesisir tidak dapat ditunda terlalu lama, tetapi ia ingin kembali suatu hari bila jalannya masih diterima. Mbah Janur menaruh kunyit satu persatu, lalu berkata, "Jalan pulang tidak hilang bila orang yang pergi tahu menjaga langkah." Laksita menunduk, memahami restunya yang halus. Kabar Laksita akan pergi membuat Kinanti lebih pendiam. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetapi tangannya lebih sering berhenti di tengah pekerjaan. Ketika menjemur kain, ia menatap jalan bambu. Ketika menimba air, ia mendengar suara kuda meski halaman kosong. Nyi Menur tidak menggoda dan tidak bertanya banyak. Ia hanya menyiapkan bekal ketan kukus dan kelapa parut untuk perjalanan Laksita. "Orang yang menolong rumah ini tidak boleh pergi dengan perut kosong," katanya. Tetapi matanya tersenyum kepada Kinanti yang pura-pura sibuk menata cangkir. Pada pagi keberangkatan, langit cerah setelah hujan malam, dan daun-daun seperti baru dicuci oleh tangan gaib. Laksita datang dengan kuda abu-abunya yang sudah lebih gemuk setelah beberapa hari diberi rumput muda. Ia membawa kotak wayang, tongkat bambu, dan bungkusan bekal dari Nyi Menur.
Di beranda, ia mengucapkan terima kasih karena diizinkan tinggal dekat desa dan ikut menjadi saksi. Nyi Menur menjawab, saksi yang datang tepat waktu kadang adalah jembatan yang dikirim leluhur. Laksita menunduk dalam, tampak terharu. Kinanti berdiri dekat pagar, tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk melihat wajah Laksita dengan jelas. Ia ingin berkata banyak tentang terima kasih, tentang catatan Bagas, tentang wayang kecil yang belum bernama, dan tentang hatinya yang menjadi tenang bila lelaki itu berbicara. Namun kata-kata besar sering terasa kurang sopan di pagi yang masih basah. Maka ia hanya mengulurkan sebungkus kain kecil berisi bunga kenanga kering dan sepotong benang coklat dari kain ibunya. Untuk mengingat jalan Karangwungu, katanya pelan. Laksita menerima bungkusan itu dengan kedua tangan, seolah menerima benda yang lebih berharga daripada emas. Ia tidak berjanji dengan kata manis yang mudah dibawa angin. Ia hanya berkata, bila pekerjaanku selesai dan langkahku masih diberi arah, aku akan kembali membawa warna untuk wayang yang belum bernama. Kinanti tersenyum dan senyum itu cukup untuk menjawab. Mbah Janur yang duduk di tangga beranda pura-pura batuk, lalu berkata, burung yang tahu musim akan kembali. Sebelum dahan lupa pada suaranya. Setelah Laksita pergi, halaman terasa kosong beberapa saat. Debu tipis naik di jalan, lalu turun lagi, meninggalkan bekas tapak kuda yang perlahan diisi cahaya. Kinanti tidak menangis. Ia sudah belajar bahwa perpisahan tidak selalu berarti kehilangan, kadang hanya memberi ruang agar hati tumbuh tanpa tergesa. Ia kembali ke sumur, menimba air, dan membasuh wajah. Gelang perak di tangannya berkilau terkena matahari pagi. Nyi Menur memanggil dari dapur, menyuruhnya makan sebelum nasi menjadi dingin, dan hidup pun berjalan lagi. Bulan berganti, sawah mulai hijau lebih tebal, dan rumah Nyi Menur menjadi tempat yang lebih ramai oleh pekerjaan baik. Kinanti menanam bunga tanjung kecil di dekat sumur, tepat di celah tanah tempat gelang itu dahulu ditemukan. Setiap sore ia menyiramnya dengan air sisa cucian beras, sambil berharap akar kecil itu kuat memegang bumi. Anak-anak sering bertanya mengapa bunga itu ditanam di sana. Kinanti menjawab, agar yang pernah hilang punya tempat untuk tumbuh kembali. Anak-anak mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Pada malam selamatan kecil untuk mencatat ulang rumah, beberapa tetangga datang membawa makanan sederhana. Mbok Rembani membawa pisang rebus, Lasmini membawa urap daun singkong, Carik Pambudi membawa salinan tulisan yang dibungkus rapi, dan Ki Demang mengirim minyak lampu. Tidak ada pesta besar, hanya tikar digelar di halaman, lampu minyak digantung di tiang, dan orang-orang makan dengan suara pelan. Nyi Menur menatap semua itu dengan mata basah. Dulu, halaman yang sama menahan rasa takut, kini menerima langkah orang-orang yang datang tanpa menyakiti. Mbah Janur duduk di tempat paling dekat dengan pintu dapur sebab lututnya tidak kuat duduk lama di tanah. Setelah semua makan, ia meminta Kinanti menuangkan teh melati. Wangi teh naik bersama udara malam, bercampur bau tanah basah dan asap kayu. Mbah Janur memandang warga yang berkumpul, lalu berkata, rumah bukan hanya dinding dan atap. Rumah adalah nama yang dijaga bersama bila orang serakah mencoba menjadikannya barang dagangan. Tidak ada yang menjawab, tetapi semua orang menunduk, seakan menerima pelajaran tanpa dipaksa. Kinanti malam itu duduk di sisi Nyi Menur. Merasa hangat bukan karena makanan atau lampu, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus mengecilkan diri di rumah sendiri. Ia melihat peti cendana di dalam bilik, sumur batu di halaman, tali jemuran yang bergerak pelan, dan bunga tanjung kecil yang baru ditanam. Semua benda itu sederhana, tetapi kini memiliki suara. Mereka seakan berkata bahwa hidupnya tidak lagi berada di ujung surat orang lain, melainkan di telapak tangannya sendiri yang masih muda. Ketika tamu mulai pulang, Mbok Rembani berhenti sebentar di pagar. Ia menatap Kinanti, lalu berkata bahwa warungnya tidak akan lagi menjadi tempat menaruh fitnah tentang rumah itu. Kinanti tersenyum dan menjawab bahwa warung tetap boleh menjadi tempat menaruh teh panas dan kabar panen.
Mbok Rembani tertawa kecil dan tawanya terdengar lega. Lasmini memeluk Kinanti sebentar sebelum pergi, sedangkan anak-anak berlari membawa sisa pisang rebus. Malam menjadi lebih lapang setelah langkah-langkah itu menjauh menuju rumah masing-masing. Hanya Nyi Menur, Kinanti, dan Mbah Janur yang tersisa di beranda ketika bulan naik di balik awan tipis. Mereka tidak segera masuk, sebab angin malam terasa lembut dan halaman masih menyimpan hangat dari banyak orang. Nyi Menur menuangkan teh terakhir, lalu berkata bahwa besok padi di sudut sawah harus dilihat karena air mulai tinggi. Kinanti mengangguk, membicarakan hal biasa dengan rasa syukur yang tidak biasa. Mbah Janur tersenyum sambil memejamkan mata. Begitulah tanda rumah kembali hidup. Ia membicarakan beras, bukan ketakutan. Jauh di jalan pesisir, mungkin Laksita sedang tidur di langgar lain dengan kotak wayangnya sebagai bantal, atau mungkin ia sedang memberi warna pertama pada wayang perempuan yang belum bernama. Kinanti tidak tahu, dan ia tidak perlu tahu malam itu. Ia hanya menyimpan bungkusan kecil harapan di dalam hati, tanpa memaksanya menjadi janji. Di dekat sumur, bunga Tanjung Muda bergerak oleh angin. Gelang perak di tangannya dingin dan tenang, seperti bulan kecil yang telah selesai menuntun jalan keluar dari gelap. Sebelum tidur, Kinanti menutup pintu depan, memeriksa api dapur, lalu menaruh peti cendana di sudut yang aman. Nyi Menur sudah masuk bilik, dan Mbah Janur pulang dibantu Lasmini tadi sebelum malam terlalu larut. Rumah itu kini sunyi, tetapi bukan sunyi yang menunggu ancaman. Ini sunyi yang penuh nasi hangat, teh melati, kain bersih, dan hati yang tidak lagi berlari. Kinanti berbaring sambil mendengar jangkrik di luar, lalu tersenyum kecil kepada langit-langit bambu yang setia meneduhinya. Bertahun-tahun kemudian, orang Karangwungu masih mengingat perkara itu bukan sebagai kisah surat palsu, melainkan sebagai kisah seorang gadis yang hampir dibawa menjadi bayangan, tetapi kembali menjadi pemilik namanya sendiri. Mereka mengingat Nyi Menur yang menjaga rumah, Mbah Janur yang berkata sedikit tetapi tepat, dan pengelana pembuat wayang yang datang ketika tanda lama membutuhkan suara. Bila anak-anak bertanya, bagaimana cerita itu berakhir, orang tua desa hanya menunjuk rumah dekat sumur dan berkata pelan, "Di sana, hati yang jernih pulang sebelum malam menjadi terlalu gelap."